Kira jam 1. Iya, jam 12 nggak jelas, nggak make sense. Ngomong lagi. Oke, udah 120 ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita siang hari ini akan
belajar mengenai artritis atau radang sendi ya bahasa awamnya. Eh, untuk kita sampai pada diagnosis gejala artritis, mungkin gejala ya, artritis gejala, kemudian kita bisa sampai pada diagnosis penyakit-penyakit yang menyebabkan artritis, apakah itu osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Itu kita memerlukan langkah pendekatan diagnostik. Anda bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke. Kalau memungkinkan, tidak sedang di kamar mandi, tolong videonya dinyalakan supaya interaksinya bagus, kita komunikasinya dua arah ya. Silakan. Em, kalau suara saya nggak jelas, tolong dikabarin ya. Kita sekarang pesertanya sudah 121. Oke. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah ya? Coba yang sudah bisa share video, videonya di-share, videonya dibuka ya, open video ya. Oke, makasih Nabila kembali. Ayo teman-temannya yang lain, ya, baik. Oke, baik. Saya Dr. Ana Ariana dari penyakit dalam, reumatologi. Eh, kita akan bicara mengenai artritis, ya. Gimana sih sebagai Anda sebagai nanti dokter umum gitu ya, melakukan pendekatan diagnosis penyakit-penyakit dengan nyeri sendi atau artritis. Adik-adik, kalau nanti jadi dokter, hampir 70% pasien yang datang ke kita itu keluhannya muskuloskeletal. Jadi, tapi penyebabnya macam-macam, nggak hanya artritis. Walaupun karena artritis ada banyak sekali penyebabnya. Jadi, kita nanti akan melihat bagaimana cara pendekatan diagnosisnya, ya. Nah, di reumatologi sendiri, kita kenal ada penyakit reumatik. Nah, Anda sebagai mahasiswa UI nanti harus tahu bahwa penyakit rematik itu tidak selalu melulu karena penyakit pada orang tua, ya. Penyakit rematik ini nanti kita lihat penyebabnya banyak sekali. Penyakit rematik itu adalah penyakit yang mengenai jaringan tulang, sendi, otot, dan jaringan penyokong lainnya. Ini kita sebut sebagai penyakit rematik. Penyebabnya macam-macam, ada yang karena infeksi, ya, bisa itu artritis septik karena infeksi kuman non spesifik, ada juga karena artritis TB karena infeksi TB, ada karena gangguan metabolik. Contohnya apa, Dok? Contohnya gout atau artritis karena asam urat, ada juga karena penuaan degeneratif. Contohnya apa? Contohnya osteoartritis atau pengapuran sendi dan osteoporosis atau pengeroposan tulang. Ada juga karena trauma, yaitu apa, trauma itu misalnya cedera ya, cedera sendi ya, biasanya kita kolaborasi sama ortopedi kalau trauma. Dan yang paling banyak yang sekarang ini jadi booming adalah penyakit-penyakit rematik autoimun. Jadi artritis yang karena penyebab autoimun. Contohnya apa, Dok? Namanya kita sebut sebagai autoimun rheumatic disease yang dikelola oleh reumatologi. Yang contohnya adalah SLE, systemic lupus erythematosus, spulitis, ankylosis spondylitis, dan yang paling banyak adalah rheumatoid arthritis. Ya.
Anda sebagai dokter umum nanti kalau datang pasien dengan keluhan, saya nyeri sendi dok, gitu ya. Bukan nyeri sendi, biasanya pasien nggak bisa bilang langsung nyeri sendi ya. Saya nyeri lutut dok, gitu ya. Atau saya nyeri pergelangan tangan. Sebelum Anda sampai pada, oh ini artritis nih, gitu. Ya, kita harus melakukan pemeriksaan muskuloskeletal dulu, ya. Nanti ada juga anamnesis yang akan saya sampaikan, tapi untuk pemeriksaan muskuloskeletal Anda harus melakukan 3-minute musculoskeletal examination, mulai yang kita sebut dengan GALS examination, pemeriksaan GALS ya. Yang pertama kita lihat bagaimana gait-nya atau cara berjalannya pasien. Apakah cara berjalannya ada yang nyeri ya atau antalgic gait? Apakah ada yang jalannya Trendelenburg atau jalannya normal? Apakah kemudian kita lihat lengannya dari shoulder, elbow sampai jari-jari ya. Kita lihat lengannya. Nah, pada saat melihat lengan ini kita melakukan pemeriksaan dengan pendekatan LFM atau look, feel, move ya. Bukan IPPA kayak jantung paru tapi look, feel, move. Di look apa yang kita nilai? Look kita lihat apakah ada bekak pada persendian, apakah ada deformitas atau perubahan bentuk sendi, apakah ada kemerahan pada sendi. Itu pada looknya ya. Pada feel kita lakukan penekanan pada sendi atau struktur jaringan yang kita periksa. Pada muskuloskeletal tersebut kita lihat apakah ada nyeri pada saat penekanan, apakah ada hangat pada saat penekanan ya, apakah ada benjolan atau massa gitu ya. Kemudian move ya, LFM move. Kita lakukan pemeriksaan mulai dari shoulder, siku, wrist, MCP, PIP, dan DIP. Kita gerakkan sesuai dengan lingkup gerak masing-masing. Bagaimana, apakah ada keterbatasan lingkup gerak sendinya, ataukah tidak ada keterbatasan lingkup gerak sendinya. Nah, ini kita lakukan di baik tangan, arm, kaki, leg, atau di spine. Ya, jadi sedikit unik untuk pemeriksaan muskuloskeletal ini karena Anda harus lihat dari mulai pasien berjalan, kemudian dan muskuloskeletal masing-masing, atas, bawah, spine, look, feel, move. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Saya ada kasus pemicu. Ada seorang wanita 42 tahun datang ke poli karena nyeri-nyeri di jari-jari dan lutut sejak 6 bulan sebelum masuk rumah sakit. Nyeri dirasakan sepanjang hari, paling berat saat bangun dari tidur, dan ada kaku pagi hari, bangun tidur dirasakan selama lebih dari 1 jam. Ya, kalau kita lihat di sini, ini kira-kira diagnosisnya apa ya? Ini nyerinya di jari-jari ini di sendi apa di luar sendi? Kalau di sendi ini apa pengapuran, apa rheumatoid arthritis, apa gout gitu ya. Mungkin kalau adik-adik sekarang nih belum ada gambaran nih, tapi harapannya setelah mengikuti kuliah saya, adik-adik sudah bisa mulai tergambar gimana cara melakukan pendekatan diagnosis dan kemungkinan-kemungkinan diagnosis apa saja yang bisa pada pasien ya. Perhatikan pasiennya nyeri di jari-jari sama lutut. Satu sendi penopang tubuh, satu sendi kecil ya. Udah 6 bulan. Sepanjang hari, terutama saat bangun tidur lebih berat, gitu. Agak aneh ya. Kok pada saat bangun tidur nggak ngapa-ngapain malah sakit ya? Aku lebih dari 1 jam. Nah, kita lihat tangannya nih. Adik-adik lihat apa di sini? Ada yang mau kasih pendapat? Tangannya gambarannya seperti apa? Ini baru look ya, look, baru look tangannya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Apa yang Anda lihat di gambaran tangan ini? Boleh, boleh berpendapat? Permisi dok, mungkin izin berpendapat dok. Ya, gimana? Ya mungkin terlihat kaku gitu ya dok, dan kayak sedikit menekuk, nggak seperti normal gitu dok. Jadi kayak kakunya itu ada, bisa dibilang deformitas
deformitas juga nggak gimana sih, tapi ini kelihatan kaku gitu ya dok. Kelihatan kaku, kelihatan kaku ya. Di mana kakunya? Sendi apa namanya, astaga, di sendi-sendi jarinya dok. Oke, ada lagi yang mau ini? Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau kita bilang kaku tuh sebenarnya kan kalau kita bisa menggerakkan sendinya ya, Michael ya, baru kita bisa bilang dia kaku atau enggak gitu. Tapi kalau Anda mendefine ini, apa sih yang aneh coba? Apa sih yang aneh gitu? Jarinya sama nggak sama jari Anda? Sedikit kayak tertekuk tertekuk gitu dok, kayak ada deformitas seperti itu dok. Iya, deformitas. Najibah mau sampaikan apa Najibah? Silakan. Sama dok, mungkin di sendinya juga agak sedikit membesar. Yes, betul. Kita lihat ya, Dek ya. Anda lihat tangan Anda sendiri, terus Anda bandingkan dengan sendi ini. Ini sendi distal interfalang, ini sendi proksimal interfalang, ini sendi metacarpophalangeal, ini sendi pergelangan tangan atau wrist joint. Anda lihat distal intervalangnya bagus, ya, tidak mengalami pembengkakan, tapi pada beberapa posisi dia mengalami hiperekstensi. Nah, Anda lihat proksimal intervalangnya ini bengkak, swollen, 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 swollen. Seberapa di antaranya mengalami fleksi, ya, karena bengkaknya. Jadi ini ada, kalau Anda deskripsikan, ini ada swollen joint di proksimal intervalang 2 sampai 5 sebelah kanan. Dan ada deformitas. Ini kalau Anda baca ya, deformitas yang berupa hiperekstensi daerah distal intervalang dan fleksi daerah proksimal intervalang kita sebut sebagai deformitas Botonier yang nanti akan bisa mengarahkan kita ke arah diagnosis tertentu. Skip sampai sini ya. Oke, sekarang coba deskripsikan gambaran tangan sebelah kirinya. Ya Kevin mau konsul apa Kevin? Silakan yang bisa mendeskripsikan. Permisi dok, mungkin saya izin berpendapat. Silakan apa yang Anda lihat. Oke, baik dok, menurut saya untuk yang tangan sebelah kiri ini, walaupun di sendi itu terlihat bengkak juga, namun tidak ada gerakan fleksi seperti yang sebelah kanan tadi dok. Dari saya itu saja.
Oke. dulu sama coba edukasi yang apa kayak. Ya. Kalau Ya. yang ini itu betul-betul jadi dulu So- dibikin yang sakit biasa. Iya. Terus ikut. Iya. Email yang mana? Atau terjadi itu di IMERI ada FKUI, ada Telepon dokter Jojo dulu. Ya, aku nggak apa. Yang mana email apa laboratorium Padu FKUI. oh Ya. silakan. Oke, makasih. Ya, jadi sama ya Dek ya, seperti yang sebelumnya kita bisa lihat ini swollen joint di proximal interval 2, 3, 4, 5. Cuma bedanya kalau dari atas ini kelihatannya kita nggak ketemu deformitas yang sampai bentuknya seperti tadi gini ya. Ya, itu bisa jadi nggak ada, bisa jadi belum angle-nya kurang pas ya. Tapi minimal dari sini kita lihat, kita belum bisa bilang deformitas kayak tadi, tapi kita bisa bilang ada swollen joint ya. Nah, lutut, apa yang Anda lihat ini? Mana yang nggak normal? Abdul Hakim, coba silakan. Apa yang nggak normal, Izin Dok? menjawab, izin menjawab dok. Kalau menurut saya, kalau yang saya lihat sendi lututnya yang paling kelihatan sih ada pembengkakan sih dok, ada pembengkakan dan pembesaran di lutut gitu. Ya, pembengkakan atau swollen joint di lutut sebelah genu kanan apa kiri? Kanan, ya. Coba lihat lututnya masing-masing. Lutut yang normal kita bisa lihat lekukannya di daerah media, lateral, ya. Tapi pada pasien ini kita lihat hilang lututnya, lekukannya ya, karena ada pembengkakan, ya. Benar, bagus ya. Nah, jadi kita bisa lihat pada pasien ini kemungkinan ada artritis karena memang yang bengkak itu sendinya ya, menyeluruh dan ada efusi tapi kemungkinan bengkak tapi di genu yang sebelah kanan saja. Adik-adik, kalau Anda ketemu pasien kayak tadi sakit di sendi jari dan lutut, Anda lakukan 5 langkah pendekatan ini. Ini sudah saya rangkumin supaya mudah diingat ya. Pertama, ketika dia bilang sakit sendi lutut, lutut itu strukturnya banyak. Ada sendi, di luar sendi ada ligamen, ada tendon, ada bursa. Jadi nyerinya itu bisa berasal dari sendi, intraartikuler atau artikuler, bisa dari luar sendi atau periartikular. Ya. Kemudian kita bedakan apakah dia nyerinya akut atau kronik berdasarkan lamanya. Kita bedakan apakah dia mekanik atau inflamasi berdasarkan sifat nyerinya. Dan kita hitung berapa sendi yang terkena, apakah dia mono, oligo, atau poliartritis. Dan kita lihat karakteristik-karakteristik yang ada pada pasien sehingga kita bisa menentukan apakah ini penyakitnya arahnya kemana. Oke, tahap pertama. Sakit sendi lutut, dok. Ya, Anda harus tanyakan, apakah sakitnya itu berasal sifatnya dalam atau difus, menyeluruh, ataukah ibu bisa menunjuk titik nyerinya? Kalau dia tidak bisa menunjuk titik nyerinya, artinya semuanya sendi dia bilang sakit, dan pada semua lingkup gerak sendi lutut tersebut, baik itu fleksi ekstensi terganggu, kemungkinan besar problemnya ada di dalam sendi. Dan ketika Anda PF, kemudian ditekan-tekan sendinya, di 4 titik sendi tersebut mengalami nyeri, maka kemungkinan besar ini adalah problem artikuler. Nah, kalau periartikular, jangan apa-apa deh. Tunggu dokter hari ini ya. Kalau problem artikular, maka periartikular di luar sendi, kenanya ke tendon atau ligamen di sekitarnya, masih di luar kapsul sendi, biasanya pasien akan memiliki titik nyeri atau tender point sesuai dengan lokasi struktur yang terkena, yang sakit ya. Dan lingkup gerak sendinya akan terganggu pada lingkup gerak sendi tertentu yang diperantari oleh struktur tersebut. Nanti kita kasih contoh. Berikutnya, ya. Oke, ya udah yang itu deh. Contoh deh. Contoh. Ini ada ABCD. ABCD ini adalah penyakit-penyakit di luar sendi atau problem-problem periartikular. Atau bahasa lainnya rematik periartikular, rematik jaringan lunak. Kalau yang ini adalah pro-OA, osteoartritis adalah problem sendi. Kita lihat. Ini yang namanya trigger finger. Problemnya bukan di sendi MCP,
tapi sebelumnya adalah di tendon flexor digitorum yang melewati sendi MCP di atasnya. Pasiennya biasanya mengeluh, dia mengalami kesulitan untuk melakukan menekuk jarinya. Jadi kalau nekuk sakit, dilepas sakit. Jadi locking jarinya. Nah, ini adalah gejala daripada trigger finger. Patologinya adalah tendinitis pada flexor digitorum, ya. Di luar sendi. Biasanya pasien bisa menentukan titik nyerinya mana, Bu? Di sini, Dok. Jadi ketika Anda tekan dari sisi luar kanan kiri ya nggak sakit gitu. Dibeginiin nggak sakit banget, mungkin yang pada saat aku kesakitnya. Ini, Dok, saya sakit pergelangan tangan. Bisa tunjuk nggak, Bu, di semua sendinya atau di titik tertentu? Enggak, Dok, di sini aja. Di bagian dalam aja, Dok. Gitu ya, dekat jempol. Ini yang namanya apa? Ini yang namanya nomor B, the Quervain tendinitis. Jadi radang pada tendon abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis yang mempergeraki jempol. Banyak sekali sekarang kejadiannya, banyak yang habis main handphone, ya main handphone terus, tahu-tahu sakit pergelangan tangannya. Jangan langsung bilang arthritis wrist gitu kan, jangan. Jangan tahu kita problemnya di tendonnya ya. Nah, saya sakit, Dok, di siku, tapi hanya di sisi luarnya. Kalau gerakan melakukan ekstensi, nah ini yang namanya tennis elbow. Gejalanya adalah, patologinya adalah tendinitis pada tendon common extensor communis yang nempel pada epicondylus lateral humerus. Ini problem periartikular. Pasien biasanya bisa nunjuk titik nyerinya. Beda kalau bengkaknya karena artritis pada wrist, sikunya. Semuanya sakit. Nah, yang ini sebalikannya kenanya di daerah media kita sebut sebagai golfer elbow ya. Periartikular juga. Nah, ini sakit pada tumit, Dok, ketika menapak pertama kali. Ketika disuruh menunjuk, dia bukan nunjuk pada ankle-nya, tapi dia nunjuk bagian bawahnya. Jadi kita bisa lihat, oh ini bukan sendi. Ini ada di sini ada struktur apa? Ada struktur fascia plantaris yang bisa mengalami peradangan, nah, kita sebut plantar fasciitis. Nyerinya khas, bangun tidur pertama kali menapak sakit di tumit ya, first pain in the morning. Nah, ketika kita lihat lutut, lutut ini sendi lututnya ya, ternyata di luar lutut banyak, ada tendon patella, tendon quadriceps femoris, bursa prepatella, bursa infrapatella, ini semua bisa meradang, belum ligamen-ligamennya. Nah, ini bisa mengalami bursitis seperti ini yang menyebabkan pembengkakan. Tapi biasanya, Dek, kalau bursitis prepatella bengkak, yang bengkak cuma di depan tempurung lututnya aja. Kalau pasien kita yang tadi bengkaknya menyeluruh ya, makanya kita bisa curiga dia memang problemnya intraartikular. Nah, kadang-kadang di belakang bisa ada nonjol. Nah, ini kista Becker itu juga itu asalnya sih dari sendi tapi numpuk di belakang. Dia bahu juga. Bahu paling sering penyebab nyeri bahu adalah rotator cuff tendinitis atau radang pada tendon-tendon yang menggeraki bahu. Nama tendonnya tendon rotator cuff. Terdiri dari tendon subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor. Paling sering cedera pada supra dan subscapularis sehingga gerakan abduksinya terganggu dan gerakan adduksinya terganggu. Jadi artritis di shoulder agak jarang. Yang paling banyak tuh rotator cuff tendinitis. That's why Anda harus bisa membedakan mana artritis, mana problem di luar artritis atau periartikular. Caranya tadi dengan begitu. Ada nggak titik nyerinya? Ada nggak gangguan pada lingkup gerak sendi yang menyeluruh gitu ya untuk membedakannya. Oke. Ini pendekatan pada Harrison. Di Harrison Anda bisa lihat kalau kita punya problem muskuloskeletal ada mirip-mirip seperti yang saya buat tadi ya. Ada initial rheumatic history and physical examination. Yang pertama, membedakan apakah artikular atau tidak artikular. Tapi kalau di sini nggak ketahuan kan caranya gimana, makanya tadi saya kasih tips-tipsnya. Kalau bukan artikular tadi gejalanya bisa jadi bursa atau tendon, ya. Kalau artikular, Anda lihat apakah dia nomor 2, akut atau kronik. Bedanya apa, Dok? Kalau akut kurang dari 6 minggu, kalau kronik lebih dari 6 minggu. Ya,
Kita lihat, kalau kurang dari 6 minggu, ya, kalau kurang dari 6 minggu berarti itu kita sebutnya akut. Yang akut ini, Anda harus pikirkan penyebab-penyebab diagnosisnya. Apakah itu yang akut, Dok? Infectious arthritis. Misalnya, lutut saya bengkak, Dok, hangat, merah dalam 3 minggu ini. Oh, jangan-jangan ada artritis septik gitu ya. Sebelumnya habis menjalani operasi atau sebelumnya habis disuntik ya. Berikutnya yang lain lagi apa? Misalnya jempol kaki saya bengkak, Dok, baru 2 hari yang lalu. Nah, ini tempatnya senangnya gout atau serangan asam urat. Pseudo gout itu karena kristal kalsium pirofosfat, kalau gout kristal kalsium kristal monosodium urat ya. Nah, kalau yang lebih dari 6 minggu, kita sebutnya sebagai yang kronik. Yang kronik ini Anda bedakan lagi. Apakah ada gejala-gejala inflamasi? Tadi seperti saya sampaikan, inflamasi atau mekanik. Bedanya apa? Kalau inflamasi, dia ada prolonged morning stiffness. Jadi kaku sendinya lebih dari 1 jam. Ada bengkak pada sendinya. Ada gejala sistemis seperti demam, dan penanda radang pada tubuhnya yaitu ESR, bahasa Indonesianya laju endap darah, dan CRP akan meningkat. Ya, kalau ada gejala-gejala ini maka kita masukkan dalam chronic inflammatory arthritis. Kita lihat lagi berapa sendi yang terkena. Kalau banyak sendi, Anda harus berpikir kronik poliartritis inflamasi. Kalau dia sistemik, kena ke PIP, MCP, itu kesenangannya rheumatoid arthritis. Kalau dia simetrik, banyak sendi, ada gambaran inflamasi, kronik, tapi nggak kena ke sendi-sendi kayak PIP, MCP, bisa sendi-sendi yang lain, ya, yang besar, hati-hati kemungkinan lupus. Kalau tidak simetrik, psoriatic arthritis. Kalau sendinya kecil-kecil, radang, ini temannya juga kelompok psoriatic arthritis. Nah, kalau nggak ada ganda-tanda inflamasi, maka kita sebut chronic mechanical arthritis atau chronic non-inflammatory arthritis. Contohnya apa, Dok? Kita lihat. Kalau dia yang mekanik atau non-inflamasi, ini apakah kena ke DIP? DIP yang ujung-ujung, CMC, pangkal ibu jari, hip, panggul, knee, lutut, ini adalah tempat kesenangannya dari OA atau osteoartritis, jadi penyakit degeneratif. Kalau di luar itu mungkin osteonecrosis. Nah, pahami dulu aja ya. Nah, ini tadi langkah kedua dari saya, sama kayak Harrison tadi, melihat apakah dia akut atau kronik. Kemudian, bentar ya. Oke deh ya, jadi tadi sama, akut kroniknya nggak ada beda. Nah, untuk bedain mekaniknya ini, Anda catat ya, ingat seumur hidup ya. Jadi kalau nyerinya saat muncul habis aktivitas, itu nyeri mekanik. Kalau nyerinya muncul pada saat istirahat, bangun tidur nyeri, itu adalah rest pain, gejala inflamasi. Tanda inflamasinya nggak ada, bengkak, merah, hangat, nggak ada, itu mekanik. Kalau yang tadi, kayak pasien kita tadi ada bengkak, itu tanda inflamasinya ada positif. LED-CRP-nya juga bisa pada yang inflamasi akan meningkat, kalau yang mekanik itu normal ya.
kakunya atau morning stiffness-nya beda. Kalau bangun tidur, nyeri kakunya hanya sebentar, kurang dari 30 menit atau bahkan tidak kaku, itu nyeri mekanik. Contohnya nih OA, kelompok ini. Nah, kalau yang lebih dari kaku, lebih dari 60 menit itu contohnya inflammatory arthritis seperti RA ya. Nah, kalau yang mekanik tidak ada gejala sistemik, kalau yang akut, ya inflamasi tidak ada gejala sistemik. Nah, berikutnya langkah keempat adalah membedakan apakah dia mono, oligo, atau poliartritis berdasarkan jumlah sendinya. Ini literaturnya beda-beda, tapi saya lihat kalau poli biasanya ya antara 5, 4, 5 ke atas ya, oligo tuh 2, 2 sampai 4, mono tuh 1. Nah, ini yang satu ini senangnya pada gout yang akut, septik, yang poli ini senangnya pada artritis karena autoimun seperti lupus, RA dan psoriatik. Yang oligo ini bisa pada OA ya. Nah, karakteristik pasien Anda lihat usia. Kalau usianya muda, banyak sendi terlibat, jangan mikir OA dulu. Misalnya umurnya 30, nyeri-nyeri sendi, bengkak sendi, jangan bilang OA manus ya, karena umurnya masih muda. Gitu. Tapi kalau umur 70 tahun, kaku di tangannya, bengkak, keras-keras gitu ya sendinya, ya itu mungkin kita arahkan, kita bisa curiga ke OA. Gender, ya, beberapa penyakit seperti lupus dan RA senang pada wanita, sementara seperti gout dan ankylosing spondylitis itu senang pada laki-laki. Faktor risiko kita lihat apakah ada kegemukan, gagal ginjal, sindroma metabolik yang merupakan faktor risiko asam urat, gout. Kalau punya keluarga autoimun, faktor risiko untuk penyakit artritis karena autoimun seperti RA atau SLE. Predileksi sendi juga kita lihat. Sendi-sendi yang disenangi sama lutut tadi ya. Sendi-sendi yang disenangi pada OA itu lutut, panggul, jari-jari kenanya ke ujung DIP sama pangkal jempol. Kalau gout senangnya pada MTP1 atau metatarsofalangeal 1 atau jempol kaki ya. Kalau RA senangnya pada pergelangan tangan, MCP dan PIP, tidak kena ke distal intervalum. Berikutnya lihat manifestasi di luar sendinya. Ada manifestasi di luar sendi seperti rambut rontok, anemia, bengkak di tungkai karena proteinuria. Anda harus berpikir ke arah lupus. Gitu. Jadi manifestasi itu di luar sendi mengarahkan kita ke arah kemungkinan diagnosis. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini, Dek? Enggak ada? Oke. Itu aja. Jadi, uh, kalau kita lihat penyakit-penyakit rematik tadi, kita bagi kelompoknya ya. Rematik yang karena jaringan lunak atau periartikular, karena autoimun, contohnya RA, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, SLE, ankylosing, dan juvenile RA. Juvenile RA ini RA yang kena pada anak di bawah 16 tahun. Penyakit degeneratif misalnya OA, penyakit metabolik contohnya gout, osteoporosis sebetulnya termasuk degeneratif dan metabolik juga bisa ya. Infeksi misalnya artritis TB dan lain-lain. Oke, ini contoh clue-clue dari pemeriksaan fisik yang kita bisa lihat. Jadi fotoin deh, kirim ke aku. Tapi online kan apa aja ya dok? Online kan ya? Iya. Mau tinggal. Oh ya udah, oke. Ntar aku bantuin cari sponsor ya. Ya, makasih. Oke, Anda lihat ini gambar apa di sebelah kiri? Tiara? Tiara lihat gambar apa Tiara di sebelah kiri? Izin jawab dok, kalau ini mungkin ada ini ya dok, mungkin radang di bagian di mulutnya, mungkin di serosanya gitu ya dok, di ukusnya, oralnya gitu, ada ukus oralnya gitu ya dok. Ya, ini oral ulcer pada lupus yang kita bisa temui di palatum durum khas sekali dan dia painless oral ulcer, jadi nggak nyeri.
Ini presentatornya ya dok ya. Jadi di presentator sponsor. Masih ya, sama Rana. Oke, ini oral ulcer yang khas pada lupus. Kemudian ini gambaran ruam pada telapak tangan. Ini ruamnya sebetulnya udah hilang. Nanti ada gambar yang lebih jelas lagi. Ini awalnya merah-merah dan nyeri pada saat penekanan. Ini ruam vaskulitis yang juga bisa muncul pada SLE. Oke. Kita sekarang lihat beberapa penyakit-penyakit yang Anda perlu tahu untuk mendede penyebab-penyebab kelainan tadi ya. Anda wajib tahu OA, RA, lupus, gout ya, serangan asam urat. Nah, saya akan kaji beberapa penyakit tersebut. Sisanya Anda baca-baca lagi ya. Di Harrison tuh banyak dede-dede yang lain. Anda bacalah sekilas gitu biar tahu. Nanti tinggal di klinik Anda penekanan lebih lanjutnya. Nah, kita mulai dari RA dulu ya. Nah, oke. Nah, ya mudah-mudahan udah kelihatan ya, Dek ya. Nah, oh ya, silakan Anda sambil sambil dengerin kuliah sambil buka website reumatologi reumatologi.or.id. Lalu Anda klik di bagian rekomendasi IRA, Anda bisa dapatkan rekomendasi banyak. Yang penting buat Anda tuh ya rekomendasi tentang RA, SLE, gout, OA, dan tentang NC, penggunaan OAINS, obat antiinflamasi non-steroid. Karena itu obat andalan kita sebagai dokter di GP, di praktek primer ya. Nah sekarang kita akan bicara mengenai artritis rheumatoid. Artritis rheumatoid ini salah satu penyakit autoimun rheumatic disease ya, yang dalam penegakan diagnosisnya beberapa penyakit autoimun, penyakit di bidang rheumatologi sehingga hanya autoimun, baik itu RA, SLE, gout atau OA, karena gejalanya mirip-mirip, nyeri-nyeri sendi, radang-radang sendi, itu ada panduannya untuk penegakan diagnosis yang kita sebut sebagai kriteria diagnosis. Dulu waktu saya masih koa, seperti Anda itu kriterianya baru sampai tahun 97 dari American Rheumatology Association, ARA 97, untuk penegakan lupus. Lupus yang warna biru ya. Lalu sampai waktu jadi BPDS 2012, kriterianya diperbarui oleh SLIC. Sekarang ada yang baru, nanti kita lihat lagi untuk yang lupus dari ACR EULAR, American College of Rheumatology dan European League Against Rheumatism, dua benchmark kita di Amerika dan Eropa untuk penegakan diagnosis beberapa penyakit di bidang rheumatologi. Nah, sekarang kita bicara RA. RA adalah persistent autoimmune disease yang terutama mengenai ke sendi, menyebabkan inflamasi, nyeri, stiffness, kekakuan, bengkak, dan progressive joint destruction. Ya, nah Anda lihat gambarnya, ini sendi yang normal, ini sendi yang tidak normal. Pada RA yang terkena adalah sinoviumnya, di mana sinoviumnya akan menebal, meradang, namanya sinovitis. Nah, sehingga kemudian lama-lama menyebabkan kerusakan sendi. Anda bisa lihat pada RA, awal-awal sendinya masih bengkak-bengkak seperti kita tadi, lama-lama sudah keriting. Nah, ini udah yang late RA, RA yang sudah lanjut, udah deformitas, ya. Senangnya pada perempuan dengan perbandingan 3:1, usia rata-rata sekitar 35-50 tahun untuk onset gejalanya. Jadi dia lebih sedikit tua dibandingin lupus. Lupus di sekitar umur 25-an untuk onsetnya. Ya, dia menyebabkan kronik poliartritis yang menyebabkan erosi sendi sehingga menyebabkan deformitas, kecacatan, penurunan kualitas hidup karena nggak bisa kerja, dan peningkatan mortalitas akibat risiko penyakit jantung koroner dan stroke yang meningkat. Kenapa bisa meningkat, dok? Karena ini penyakit inflamasi sistemik.
sehingga menyebabkan risiko prematur aterosklerosis yang tinggi. Nah, adik-adik lihat, penyakit autoimun rheumatic disease ini contohnya RA dan lupus itu multifaktorial. Jadi kalau ditanya sama pasiennya, dok, saya penyebabnya apa? Multifaktor, Bu. Ada genetic risk factor, ada faktor risiko genetik yang bisa berperan sekitar 60% sebagai risikonya, ya, kalau pada RA nih, HLA DRB1, ada faktor risiko non-genetik, 40% dari faktor risiko komponennya. Merokok, gangguan mikrobiota, baik di gigi, di usus female, makanan western diet, banyak daging merah, ya, etnis tertentu, ini bisa menyebabkan kerentanan genetik terhadap RA atau susceptible terhadap RA. Setelah itu akan masuk ke dalam kondisi preklinik RA, di mana belum ada gejala bengkak sendi, tapi sudah mulai terbentuk autoantibody. Ini autoantibody formation, sudah terbentuk. Kita bisa lihat pada RA ini ada rheumatic factor dan anthracyclinoid protein antibody yang bisa terdeteksi. Di Indonesia yang banyak bisa diperiksa adalah rheumatic factor. Di sini belum ada gejala bengkak sendi, tapi mungkin CRP-nya udah mulai naik, penanda radangnya. Lalu mulai ada gejala, di mana mulai ada peradangan sendi. Ini kita lihat pembungkus sendinya atau sinoviumnya menebal, meradang, banyak sel radang di sini, banyak sitokin proinflamasi, artinya akibatnya menyebabkan kerusakan sendi, ya, yang menyebabkan perubahan bentuk, dan ini sudah yang established RA atau late RA tadi yang tangannya sudah mengalami deformitas. Ini gejalanya. Tentu Anda diharapkan bisa mengenali RA tidak di fase ini, tapi di fase yang lebih dini sebelum cacat, ya. Patogenesisnya tadi ada faktor risiko genetik dan non-genetik, kemudian menyebabkan terbentuknya autoantigen, dikenali oleh antigen presenting cell, kemudian dipresentasikan kepada sel T, T cell, T helper, T regulator, kemudian menyebabkan proses inflamasi, produksi sitokin inflamasi seperti TNF-alfa, interleukin 6 yang sangat dominan, mengaktifkan osteoklas sehingga menyebabkan resorpsi tulang dan kerusakan sendi. Ini yang terjadi pada RA. Dulu obat-obatannya masih bekerja di level sel T. Sekarang perkembangannya sudah pada era biologik di mana kita sudah punya inhibitor atau penghambat pada sitokinnya. Jadi kita udah punya anti TNF-alfa dan anti interleukin 6 yang kita bisa gunakan pada pasien RA. Nah, ini contohnya, ini normal joint, ini early RA, mulai ada sinovium, yang sudah berat ini sudah terbentuk istilahnya panus, ya. Panus itu isinya sel-sel radang yang merusak semuanya. Pada akhirnya merusak tulangnya juga, merusak tulang rawannya juga, ya. Nah, ini yang terjadi pada RA, sehingga Anda bisa lihat tulangnya awalnya masih bagus, sendinya masih bagus, ini mulai erosi, yang ini sudah erosi berat. Dan karena kena juga ke tulang rawannya menipis, sendinya kolaps, sehingga terjadi penyempitan celah sendi, ya. Erosi, penyempitan celah sendi ini khas pada RA, ya. Kita bisa lihat, nah ini normal, ini sendi RA yang sudah jelek. Anda lihat MCP-nya, ini tulangnya sudah seperti digigit tikus, ya, jadi ada erosi-erosi dan celah sendinya sudah kolaps. Demikian pula di PIP-nya. Bagaimana di wrist joint-nya? Nah, bandingkan. Pergelangan tangan yang ini bagus sekali tulangnya, sendinya masih normal, ini sudah kolaps, ya. Nah, ini RA yang masih awal bengkak, pasti kayak pasien kita tadi. Nah, yang ini udah mulai deformitas. Ini yang namanya deformitas Swan neck. Kebalikannya daripada yang Botonier tadi. Yang tadi pasien kita distalnya hiperekstensi, proksimalnya fleksi. Ini kebalikannya. Yang ini distalnya fleksi, proksimalnya hiperekstensi. Jadi kayak leher angsa. Nah, ini namanya Swan neck deformity. Yang tadi Botonier deformity. Dua-duanya bisa kita temukan pada RA, ya. Yang ini juga nodul rheumatoid kita bisa temukan pada RA. Kalau sudah berat, jari-jarinya mengarah keluar, namanya deviasi ulnar, ya. Nah, ini deformitas Botonier pada pasien kita tadi. Yang ini adalah yang deformitas Swan neck, ya. Ini Botonier, ini Swan neck. Oke.
Nah, ini RA kalau nggak diobatin awal 1 bulan begini, kalau 2 tahun bisa seperti ini. Jadi Anda harus bisa mengenali nanti kalau di praktek umum ya, mau di klinik, mau di IGD, mau di puskesmas, ketemu pasien poliartritis usianya 40-an, jelas tanda radangnya. Di ronsen ada erosi atau mungkin belum ada erosi, Anda tetap harus lakukan rujukan ke penyakit dalam atau pengelolaan lebih lanjut untuk ke arah RA-nya ya. Nah, ini pasien yang tadi kita lihat pergelangan tangannya udah kolaps sendi-sendinya ya. Yang ininya sih masih lumayan MCP-nya, tapi ini pergelangan tangannya sudah rusak sekali. Ini juga udah erosi, ini juga ya lututnya udah bengkak. Ini gejala-gejala yang lain pada RA bisa ada anemia ringan, keropos tulang, vaskulitis tapi agak jarang ya, nggak terlalu sering seperti pada lupus. Diagnosisnya gimana dok? Pakai kriteria dari ACR Euler tahun 2010. Ada sistem scoringnya. Siapa yang boleh dites? Mereka yang pernah bengkak sendi dan tidak disebabkan oleh penyebab yang jelas. Anda bisa masukkan. Supaya Anda bacanya gampang, silakan diunduh di rekomendasi IRA di website tadi, rhematologi.or.id. Anda lihat, kalau scoringnya lebih dari sama dengan 6, dari maksimal 10, kita bisa klasifikasikan pasiennya dengan RA. Yang dinilai apa aja dok? Satu, jumlah sendi yang terlibat. Contohnya pasien kita tadi, PIP-nya mulai dari PIP 2 sampai 5, kanan kiri udah 8. Pergelangan tangan kanan kiri udah rusak 10. Lutut bengkak 1, 11. Jadi kan udah lebih dari 10 dengan sanduk sendi kecil minimal nilainya udah 5. Tapi rematik faktornya belum diperiksa, ini harus diperiksa. Penanda radangnya diperiksa. Gejala lebih dari 6 minggu nilainya 1. Sebetulnya dari anamnesis dan PF saja kita sudah bisa bilang ini RA kemungkinannya. Tinggal memastikan dengan pemeriksaan laboratorium pada pasien kita tadi. Ya. Sebenarnya kita ada aplikasi rematik autoimun yang Anda bisa download supaya nggak perlu ngapal kriteria penyakit. Nah, baik itu lupus, RA, ya, gout, OA. Cuma ini lagi di-update untuk Android terbaru. Eh, ini pada anak-anak ya. Nah, pengobatannya gimana sih dokter Ana gitu ya? Ini sekilas aja supaya Anda tahu. Penyakit autoimun tidak mengenal kesembuhan seperti DM dan hipertensi, tapi mengenal kata remisi atau tidak aktif. Nah, jadi pasien tuh harus dikondisikan untuk penyakitnya tidak aktif, tidak bergejala, dengan pemberian obat seminimal mungkin. Jadi bukan lepas obat ya. Nah, obat-obatannya apa, Dokter Ana? Obat-obatannya, kalau zaman dulu eranya non-biologik, tahun 80 sampai kurang dari 2000, ini obat pilihannya adalah MTX atau methotrexate, sulfasalazin, hidroksikloroquine, ini semua ada, ya. Kemudian tambah leflunomide. Sekarang tahun 2000 kita tadi udah masuk pada obat-obatan yang Nah, ini obat-obatan yang konvensional di MAT, yang diminum, ya, contohnya MTX, hidroksikloroquine, sulfasalazin. Tapi tahun 2000 ke atas kita sudah pakai obat-obatan biologik yang berupa human monoclonal antibody yang menghambat langsung pada TNF-alpha dan interleukin 6-nya. Contohnya yang kemarin terkenal, padahal udah kita sering pakai ya, itu tocilizumab, anti interleukin 6. Pada COVID kemarin kan lagi naik daun tuh ya. Nah, ini sebetulnya obat RA yang sudah lama dipakai. Nah, ini anti interleukin 6 ini kita pakai untuk mengobati RA ya. Nah, nanti adik-adik kalau sudah di klinik akan tahu bagaimana cara pengobatannya. Di rekomendasi itu juga adik-adik bisa baca. Kalau udah kita tegakkan diagnosis RA, kita kasih apa yang bisa dikerjakan sebagai dokter umum? Kasih obat antiinflamasi non-steroid atau steroid. Tapi dosis rendah jangka pendek dan mulai pemberian MTX obat BIMAT yang konvensional, obat lama. Kalau nggak perbaikan dalam 3 bulan atau tidak mencapai bebas nyeri dalam 6 bulan, Anda ganti. Bisa kombinasi dengan obat oral yang lain atau pakai obat biologik berupa anti TNF-alpha dan interleukin 6. Baru dievaluasi lagi. Ini untuk RA, ya. Untuk RA, gejalanya seperti itu, cara pengobatannya seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini adik-adik?
Apakah ada pertanyaan sampai sini? Jelas untuk RA? Jelas, Jelas. Dok. Oke. Sekarang kita masuk penyakit artritis yang non-inflamasi yang mekanik, tapi paling sering, yaitu OA. Nah, OA, eh, saya kasih kesempatan dulu ya untuk benerin slide-nya, nanti saya agak kasih email ke tadi teman ke kelompoknya ya, ketua kelompoknya ya. Untuk OA adalah penyakit degeneratif karena proses degeneratif ya. Kenanya kalau di gambar ini, kalau tadi ada RA kenanya di sinovium atau pembungkus sendinya, kalau RA kenanya adalah kok ini sih? Sorry. Kalau OA, problem patologinya adalah di tulang rawannya atau di cartilage-nya. Ya, berbeda dengan RA yang problemnya patologinya di sinovium atau pembungkus sendinya. Jadi ini di tulang rawannya yang putih nih, ya. Nah, di sini ada ligamen-ligamen. Ini ligamennya di luar sendi, ini ligamennya di dalam sendi. Jadi kadang-kadang kalau ligamennya kena ruptur misalnya habis cedera, ya nyeri lututnya jangan bilang karena OA ya, biasanya ya memang karena cedera ligamen. Nah, OA ini chronic inflammation of the joint due to cartilage damage. Loh dok, tadi kan katanya dia penyakit non-inflamasi, kok ini namanya chronic inflammation gitu ya. Yang membedakannya maksudnya adalah inflamasinya tidak bersifat sistemik. Beda sama RA yang inflamasinya bersifat sistemik, pada OA inflamasinya bersifat lokal ya, karena ada proses kerusakan tulang rawan. Jadi, pada pasien-pasien OA, nyeri lututnya biasanya dirasakan setelah pergerakan, bukan pada saat istirahat. Ya, misalnya pada bangun setelah sholat, atau pada saat sholat menekuk, diduduk di antara dua sujud, itu biasanya akan merasakan nyeri yang luar biasa. Nah, dia adalah penyakit rematik yang akan sering Anda temui karena proses degenerasi, menyebabkan sendinya itu nyeri, kaku, dan bengkak, tapi kakunya umumnya hanya sebentar di pagi hari, nggak sampai lebih dari 1 jam. Ya, bisa kena ke lutut, jari-jari, panggul, dan tulang belakang. Sendi-sendi penopang tubuh atau sendi-sendi yang sering dipakai untuk aktivitas. Kemudian slide. Ya, dia seneng banyak ya. Biasanya pada orang-orang umur 65 tahun ke atas 11% kena OA lutut ya. Senangnya juga pada perempuan. Nah, ini insidennya kita lihat ya. OA pada tangan, panggul dan lutut. Di atas umur 50 tahun langsung kejadiannya melonjak banyak. Makanya ini penyakit degeneratif. Kenanya banyak di atas usia 50 tahun. Nah, Anda lihat, kalau Anda ini ada simptomatik dan radiografik OA. Yang simptomatik itu yang nyeri lutut dan ketika di ronsen, ronsennya sesuai gambaran OA. Itu bisa dapat angka 13% di populasi. Tapi yang nggak nyeri, di ronsen ada gambaran OA itu sebetulnya lebih banyak, 25%. Jadi ada sekitar 12% yang tidak bergejala. Jadi yang Anda treat ya tentu saja yang bergejala. Yang tidak bergejala Anda edukasi untuk menghindari faktor resikonya. Apa faktor resiko A yang pertama? Perempuan, usia di atas 50 tahun. Nah, ini nggak bisa diubah-ubah. Ya, obesitas bisa diubah, bisa dimodifikasi. Pernah jatuh atau sendinya pernah mengalami injury. Nah, ini bisa dikelola atau bisa dihindarkan. Doing work or physical activity that cause the joint to be constantly stressed. Jadi melakukan pekerjaan atau aktivitas yang menyebabkan beban ke sendi berturut-turut. Misalnya pelari maraton, ya. Atau kalau dia kena ke sendi tangan, OA manus, faktor risikonya dia ngetik 8 jam sehari, main piano, pianis, tukang pempek, suka ngulenin. Nah, itu ini saya ngomong begini dari pasien-pasien saya ya.
Kebetulan pasien saya kerjanya begitu gitu. Saya cari faktor risikonya, ternyata suka bikin pempek ya minggu berkali, seminggu bisa 3 kali. Pianis, ngajar sana sini, itu faktor risikonya. Kemudian keluarga punya pengapuran, OA, ya. Terus punya RA. Nah, punya RA tadi kita lihat RA kenanya sinoviumnya, tapi bikin rusak juga kartilagenya sehingga celah sendinya menyempit juga sehingga kita bilang itu OA sekunder, ya. Bisa menyebabkan OA yang lebih dini, oke? Nah, ini gejalanya tentu tadi nyeri, bengkak, tapi kakunya sebentar. Anda akan dengar friction sound, jadi suara krepitasi pada saat sendinya digerakkan. Nah, nanti Anda periksa di lututnya, bisa didengar, bisa diraba, ada bunyi atau gerakan keretak-keretak, ya. Nah, kita lihat lagi. Yang ini saya singkat. Nah, ini OA, ini tulang rawannya yang pink, ini mengalami degradasi sehingga mengalami peradangan. Akibatnya sinoviumnya yang ungu juga mengalami peradangan tapi tidak setebal pada RA. Nah, ini tulang rawannya biru, degradasi, pecah, masuk ke dalam celah sendi. Kemudian mengaktifkan AMPS, kemudian ditangkap oleh beberapa makrofag, fibroblas di sinovium, mengaktifkan kaskade inflamasi sehingga menyebabkan proses inflamasi lokal di lututnya, ya. Ini penyebabnya apa, Dok? Degradasi kartilage ini perubahan biomekanik tubuh, gemuk, instabilitas, cedera gitu ya, itu bisa menyebabkan kerusakan sendi. Nah, ini lutut yang mengalami OA kadang-kadang bisa mengalami inflamasi lokal sehingga juga bisa dapatkan gambaran bengkak, tapi mungkin tidak sehangat pada RA. Nah, untuk OA sendiri Anda lihat gradingnya. Ada grading atau derajat berdasarkan Bronson yang kita sebut dengan KL grading atau Kellgren-Lawrence. Grade 1 sampai 4. Yang paling berat adalah yang 4 di mana sudah ada kissing bone. Jadi celah sendinya sudah hilang, ya. Sudah sangat sempit. Ini biasanya harus dioperasi deh, ya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah mengobati di derajat 1 sampai 3. 3 ini mulai sempit celahnya, yang 2 masih bagus celahnya tapi sudah ada osteofit atau penonjolan tulang-tulang baru, tulang-tulang tua, ya. Nah, ini kalau ini udah parah banget, ini kemungkinan udah OA grade 4 karena lututnya sudah mengalami deformitas namanya genuvarus, ya. Nah, ini lututnya kita lihat ada pengapuran atau osteofit ini penonjolan tulang yang tidak normal. Celah sendinya dari daerah medial juga menyempit dibandingkan yang lateral. Nah, kita lihat panggulnya. Panggul sebelah kiri ini masih ada celah sendinya, tapi sebelah sini udah menyempit. Panggul sebelah kanan masih ada nggak celah sendinya? Coba. Ada nggak, Akila? Udah nggak ada, ya. Panggul sebelah kanan sudah tidak ada celah sendinya. Jadi ini adalah osteoartritis hip atau OA hip, ya. Nah, ini tangannya juga keriting, tapi bukan RA. Ini yang kita sebut sebagai OA manus atau osteoartritis tangan. Bengkaknya bengkak, tapi kalau Anda lihat bengkaknya itu keras, diraba keras. Nggak kayak RA karena dia sinovium, empuk. Kalau OA itu karena pembesaran tepi tulang, osteofit tadi dia keras. Nih ya, ini adalah deformitas pada OA manus dan tidak khas seperti Bouchard, tidak khas seperti swan neck atau Botonier deformity, dia gambarannya ya. Nah, ada namanya deh. Nodul atau pengerasan sendi tadi ya, penonjolan sendi tadi, kalau kenanya di DIP namanya Heberden nodes. Kalau di DIP yang ini Bouchard node namanya, Bouchard node. Bouchard node. Ya, yang di DIP Heberden. Ini Heberden. Ini Bouchard node, ya. Keras gitu ya. Karena apa, Dok? Ini
pembesaran tepi tulangnya, osteofitnya. Celah sendinya udah nyempit banget nih, ya. Oke. Nah, ini kriteria diagnosisnya. Untuk OA lutut ada masing-masing kriteria diagnosis. OA panggul ada, OA tangan ada. Nggak perlu dihafal. Baca aja sekali sehingga Anda tahu, oh ini karakteristik kalau OA manus kayak begini. Yang perlu dihafal satu-satunya ini. Kriteria OA lutut berdasarkan ACR yang kriteria klinis. Yang klinis dan radiologi nggak usah dihafal, klinis labnya nggak usah dihafal. Tapi yang kriteria klinis Anda harus hafal sehingga Anda bisa menegakkan diagnosis OA tanpa ronsen. Dari pemeriksaan fisik aja Anda bisa diagnosis OA. Caranya gimana dok? Satu, harus ada keluhan nyeri sendi. Kalau nggak nyeri nggak usah didiagnosis ya. Jadi nyeri dulu. Berikutnya ada ketemu 3 poin dari 6 kriteria berikut. Apa aja dok? Krepitasi atau bunyi keletak-letak pada saat gerakan aktif di lutut, kaku sendinya kurang dari 30 menit di pagi hari, umurnya lebih dari 50 tahun, pembesaran tulang sendi lutut, nyeri tekan pada tepi-tepi tulang, dan tidak boleh ada teraba hangat pada synoviumnya. Kalau ada teraba hangat, Anda harus mikirin RA dan kelompok-kelompok inflamasi lainnya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk adik-adik? Untuk diagnosis histori OA ini ya, nomor 1 tadi penilaian yang komprehensif terkait nyerinya, faktor resikonya. Pemeriksaan fisik terkait gambaran-gambaran yang bisa ketemukan, misalnya kalau di tangan ada bocor dan Heberden tadi ya. Berikutnya kita lab nggak ada yang spesifik untuk OA, jadi harus ditegakkan dengan pemeriksaan fisik dan ronsen ya. Kemudian ini nggak usah. Treatmentnya tujuannya kita bagi menjadi non farmakologi, farmakologi dan surgical. Surgical kalau yang grade 4 tadi ya, yang KL grade 4. Non farmakologi dan farmakologi pada semua grading. Ya. Nah, ini exercise, edukasi nurunin berat badan, kasih anti inflamasi, anti nyeri dulu acetaminophen kalau nyerinya ringan. Kalau nyerinya berat, kasih anti inflamasi OWINS, ya, bukan steroid, OWINS. Pada OA kita pakainya OWINS. Kalau nyerinya hebat, di sendi tersebut bisa disuntik dengan steroid lokal, jadi steroidnya hanya lokal, bukan sistemik. Kasih viskosuplemen atau pelumas sendi jika memungkinkan dalam segi harga. Nggak respon juga bisa di artroskopi atau di total knee replacement, di operasi sama teman ortopedi ya. Non farmakologi apa yang mesti dikasih tahu? Edukasi, nggak boleh jongkok-jongkok ya, naik turun tangga, berat badan diturunkan, latihan aerobik ya, latihan pergerakan sendi, kekuatan otot. Kalau sudah berubah bentuknya harus diproteksi pakai deker atau pakai korset lutut. Kalau udah kayak tadi lututnya udah bisa jatuh, dikasih tongkat, namanya assistive device. Jadi hal-hal apapun yang bisa dilakukan dengan maksimal untuk penata laksanaan OA. Farmakologinya tadi mulai dari yang acetaminophen, NSAID, boleh yang non-spesifik, boleh yang selektif. Nggak mempan bisa pakai opiat, nggak mempan juga pakai injeksi intraartikuler ya. NSAID macam-macam. Ada yang menghambatnya banyak di COX-1, ada yang lebih banyak di COX-2 ya. Kita lihat NSAID kita punya beberapa. Yang selective COX-2 inhibitor yang bagus karena risiko untuk ke lambungnya kecil, contohnya celecoxib dan etoricoxib. Yang banyak di BPJS itu yang non-selektif, contohnya ibuprofen, piroxicam, tapi hati-hati nih risiko ke ginjal sama ke lambungnya tinggi. Nah, ada lagi di tengah-tengah, dia masuk kelompok non-selektif tapi agak banyak menghambat ke COX-2 sehingga risiko lambungnya, nyeri lambungnya, pedalan saluran cernanya lebih baik dibandingin yang non-selektif, contohnya adalah diclofenac atau meloxicam. Jadi meloxicam lebih aman daripada piroxicam ya. Kalau Anda ngobatin di BPJS gitu, aduh jangan kasih piroxicam kalau apalagi usianya tua ya. Lebih baik kasih meloxicam atau diclofenac karena lebih aman ya. Kalau bisa beli pakai celecoxib lebih bagus lagi.
Nah, itu pengobatannya yang Anda bisa lihat, pelajari sedikit-sedikit. Saya nggak bisa terlalu jauh karena nanti itu pas nanti Anda sudah mulai praktek klinik. Tapi di buku rekomendasi OA itu Anda bisa lihat. Rekomendasi OA yang dari reumatologi Anda bisa lihat. Nanti saya potong-potong. Ya, ini ya rekomendasi OA-nya. Anda bisa lihat apa-apa aja OA ringan bisa dilakukan apa, OA yang berat bisa diberikan apa. Ya, untuk OA ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, kita lanjut ke gout atau serangan asam urat ya. Gout atau serangan asam urat. Sekarang 135, jadi banyak yang nggak hadir juga nih ya. Sayang banget loh ini. Ilmunya banyak dan penting untuk sehari-hari karena kelainan-kelainan ini nanti yang banyak Anda temukan di praktek sebagai dokter umum. Mudah-mudahan temennya juga nanti bisa mengejar ya informasinya. Oke, sekarang kita ke gout ya. Gout atau serangan asam urat, gout artritis. Bedakan gout dengan hiperurisemia. Hiperurisemia itu kelainan darah, maksudnya gambaran di mana asam urat darahnya di atas normal. Pada perempuan di atas 6, pada laki-laki di atas 7. Secara fisiologis di atas 6,8 tuh udah kelebihan. Jadi gout itu, kalau gout itu sudah ada serangan nyeri sendi atau bengkak sendi. Jadi dia disebabkan karena kondisi hiperurisemia yang sudah kronik, sehingga asam urat itu terdeposisi dalam bentuk kristal MSU atau kristal monosodium urat di sendi, di ginjal maupun di organ lain. Dan kristal MSU itu bisa mengalami pemecahan, peradangan, itulah yang kita sebut sebagai gout arthritis. Gout arthritis ini kita bisa lihat ya, gambarnya ini ya. Di jempol kaki karena dia utamanya seringnya pada jempol kaki namanya podagra. Dia kita istilahnya kalau Anda ngetik di Google dia adalah king of the disease. Rajanya penyakit karena sakitnya luar biasa. Sampai disentuh pun kadang sakit sekali. Dan disease of the king. Penyakitnya raja-raja karena biasanya kenanya sama orang-orang yang sering makan enak gitu ya, makan daging merah, alkohol, faktor risikonya seafood. Jadi Anda sebagai dokter umum lulusan FKUI tolong jangan tenggelam dalam mitos kalau pasien minum, kalau pasien pegel-pegel itu adalah asam urat. Nah ya, karena asam urat itu sakitnya luar biasa. Dan jangan tenggelam dalam mitos bahwa sayuran hijau bayam, kangkung itu menyebabkan asam urat, itu tidak benar ya. Itu mitosnya susah banget dihilangin ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih faktor risiko. Nah, penyakit asam urat ini, gout ini senangnya kalau pada laki-laki 5:1. Laki-laki biasanya kena serangan pada usia-usia muda. Banyak sekali umur 30 udah kena asam urat. Dan faktor resikonya ini makan daging merah banyak, seafood ya, alkohol, kurang minum, obesitas, gangguan ginjal sehingga asam uratnya numpuk dalam darah itu faktor-faktor resikonya. Ya. Kemudian ada beberapa obat pasien-pasien dirawat inap misalnya pakai gagal jantung dikasih obat diuretik supaya pipisnya banyak itu bisa tiba-tiba serangan asam urat ya. Jadi ini obat yang bisa memicu serangan asam urat. Kalau pasien yang minum obat TB seperti pirazinamid dan etambutol tiba-tiba asam uratnya tinggi atau serangan itu bisa ya, itu terjadi. Nah, asam urat itu 30% sumbernya dari makanan, 70% dari metabolisme. Kalau nggak dibuang semuanya lewat ginjal sama lambung, sama usus, ya dia akan mengendap dalam bentuk kristal. Kayak apa kristalnya, dok? Nanti kita lihat lah kristalnya ya. Nah, ini proses ekspresinya. Nah, ini
kira-kira proses terjadinya serangan ya, di mana biasanya ada perubahan kadar mendadak asam urat di dalam darah, bisa karena perubahan pH atau udara dingin, minum obat allopurinol kebanyakan, jadi asam uratnya turun, asupan makan banyak alkohol, minum minuman yang berpemanis fruktosa, minuman kaleng itu banyak pemanis fruktosanya itu bisa memicu asam urat tinggi loh, ya. Nah, itu akan menyebabkan kristal asam urat itu mengalami disolusi, ya, pengelepasan menjadi dalam sendi jadi free floating monosodium urat. Nah, ini akan mengaktifkan komplement dan sel-sel makrofag di dalam sendi sehingga terjadi suatu proses inflamasi yang hebat. Ya, ini kristal monosodium uratnya dimakan sama PMN, ya, kemudian pecah ruptur lisosom, ini keluarlah semua mediator-mediator inflamasi sehingga terjadi inflamasi yang hebat sekali. Namanya gout akut, ya. Nah, gout akut, serangan akut yang pertama kali dari asam urat biasanya kenanya ke satu sendi atau monoartritis. 50% kenanya ke jempol kaki, kita sebut sebagai podagra. Sisanya senangnya dia di punggung kaki, ankle, dan lutut, ya. Dia nyeri, eritema, bengkak, hangat, ya. Dan dari mulai muncul sampai maksimal severity of pain, sampai nyerinya mengalami serangan yang maksimal itu hanya dalam 24 jam, ya. Itu yang namanya serangan asam urat itu mendadak. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Ini khas banget. Ini podagra namanya. Gambaran bengkak merah pada MTP1. Ini kesenangannya asam urat atau gout, ya. Kalau di ronsen Anda akan bisa lihat kristal monosodium urat yang menumpuk. Kita kalau sudah besar bisa dirabai, namanya tofus. Ini akan merusak persendian sehingga terjadi juga erosi sendi. Gout yang kronik ditandai sudah terbentuknya kristal-kristal monosodium urat yang terdeteksi secara klinis. Jadi Anda bisa lihat secara pemeriksaan fisik udah ada tofusnya. Kalau banyak namanya tofi. Nah, erosi sendinya seperti ini deh. Erosinya dari pinggir-pinggir ya. Jadi tulangnya kayak termakan oleh kristal monosodium urat. Monosodium urat, ronsen bisa melihat gambaran gout seperti ini ya, yang di huruf C. Ini ada pengikisan atau erosi dari pinggir sendi. Nah, ini khas pada gout ya. Bisa dilihat juga dengan CT scan, dapat kristal monosodium urat yang warna hijau ini. Bisa juga dilihat dengan USG muskuloskeletal, kita di reumatologi melakukannya. Bisa lihat ada gambaran 2 garis putih double layer pada sendi yang terkena ya. Nah, ini deh gambaran tofus. Anda kalau ketemu pasien, kok ada benjol-benjol tapi dalamnya putih. Kalau pasiennya pinter, ada yang copot, ada yang apa? Ada yang keluar putih-putih, nah itu adalah tofus. Kalau sudah seperti ini jangan bilang gout akut lagi, ini gout kronik yang bertofus. Nah, ini adalah stadium atau stage daripada gout, di mana semuanya berawal dari kondisi asimptomatik hiperurisemia yang bertahun-tahun, kemudian mengalami kondisi serangan akut gout. Habis itu dia nggak ada gejala, hilang timbul, namanya fase interkritikal. Kemudian lebih lanjut lagi dia akan mulai ada tumbuh tofus-tofus, ini yang kita sebut sebagai chronic tophaceous gout. Nah, ini kita bisa lihat fase-fasenya. Yang hiperurisemia itu no pain, tidak ada nyeri. Kemudian ada serangan akut gout pertama, habis itu sembuh, sehat. Serangan lagi, sembuh, sehat. Serangan, sembuh. Ini fase interkritikal. Lama-lama masuk pada fase kronik di mana serangannya terus-menerus dan pasiennya nyeri terus. Ya, ini yang udah kronik. Cara diagnosisnya pakai apa, Dok? Pakai kriteria klasifikasi tahun 2015 dari ACR. Ya. Yang pertama, dia harus ada bengkak persendian. Kalau nggak ada bengkak sendi, nggak usah dimasukin kriteria. Yang kedua, kalau ada cairan sendi bisa dilihat, bisa dicek, ketemu kristal monosodium urat, nggak usah masuk kriteria juga, udah langsung bisa didiagnosis sebagai gout arthritis.
Tapi kalau tidak bisa periksa kristal MSU, tapi dia sendinya bengkak, kita nggak yakin ini gout atau bukan, bisa masukkan ke kriteria KCR luar tahun 2015 untuk serangan gout. Ini gambaran kristal monosodium urat, gambarannya putih, terang ya pada mikroskop. Nah, yang ini adalah kriteria diagnosisnya. Skornya harus berapa, Dok? Skornya harus lebih dari sama dengan 8, dan ini bisa sensitif sampai 92% untuk menjaring pasien-pasien dengan gout. Apa yang dinilai, Dok? Macam-macam. Ada penilaian klinis, ada penilaian lab, dan ada penilaian imaging atau ronsen. Mana yang bisa dikerjakan? Tentu saja klinis itu penting ya. Yang pertama dari klinis Anda lihat pattern atau predileksi sendinya. Kalau kena di jempol kaki, MTP1 nilainya langsung 2. Kalau cuma punggung kaki sama ankle, nilainya cuma 1. Ya, di luar itu nilainya 0, karena bisa karena obat penyakit-penyakit yang lain. Kemudian karakteristiknya, harus ada eritema, tidak bisa ditekan, tidak bisa disentuh, dan gerakannya susah berjalan. Kalau ada 3 karakteristik ini, nilainya 3. Time course. Time to maximal pain less than 24 hour. Resolution of symptom in 14 days. Jadi kalau ada nyerinya muncul sampai berat itu hanya dalam 24 jam mendadak, ini punyanya gout ya. Kalau ada recurrent episode yang seperti ini nilainya 2. Kalau PF Anda ketemu tofus, ada present tofus, ketemu autofus, nilainya langsung 4. Jadi nggak pakai lab, nggak pakai imaging, bisa ketemu diagnosis gout hanya dengan gambaran klinisnya saja. Nah, pada saat serangan nggak selalu asam urat itu tinggi. Makanya dibuat scoring ya. Kalau nilainya 6 sampai 8,2, 8 sampai 10,3, lebih dari 10, 4. Ronsen kalau kita lihat adanya erosi, ya nilainya 4 ya. Jadi ini adalah hal-hal yang dinilai untuk penegakan diagnosis goutnya. Tidak yang lain, karena gout akut senangnya cuma pada satu sendi, awal-awal hati-hati kayak ke septic arthritis ya. Terus karena dia bisa merah, bengkak, itu kayak selulitis juga. Untuk treatment saya rasa tidak perlu dulu, Anda harus mengenal penyakit-penyakitnya dulu. Ini brief dulu, Anda harus baca lagi supaya bisa lebih dalam mengenali penyakit dan gejalanya. Sampai sini untuk gout ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada nih, bingung apa ngerti ya? Ini dokter Ana udah teriak-teriak loh. Bingung apa enggak nih? Bingung enggak? Enggak ya? Oke. Permisi dok, mungkin saya izin untuk bertanya dok. Apa? Boleh, silakan. Oke, baik, terima kasih dok. Kalau tadi kan dokter juga sempat nyebutin ada pseudo gout itu ya dok. Sedangkan kalau pseudo gout itu beda sama gout. Kalau gout itu kan dia dari MSU. Kalau misalkan pseudo gout itu dia kalsium berfosfat. Itu artinya eh, kalau dari segi penanganan itu artinya ada penanganan yang berbeda ya dok antara pseudo gout dengan gout, atau mungkin bagaimana ya dok? Terima kasih dok sebelumnya. Eh, Kalau karena pseudo gout, dua-duanya ada kesamaan di fase akut. Sama-sama butuh obat antiinflamasi, baik itu OAINS atau steroid low dose. Tapi kalau yang gout dia butuh pengelolaan untuk menurunkan asam uratnya, sehingga dia butuh urat lowering treatment, contohnya allopurinol atau febuxostat. Tapi kalau yang kristal kalsium pirofosfat deposit atau CPPD, itu pseudo gout, kita nggak perlu nurunin kalsium pakai obat tertentu, ya. Ya paling kita jaga kadar kalsiumnya jangan berlebihan, gitu, ya. Seperti itu deh. Jadi nggak perlu allopurinol, gitu.
Eh, ini rapat ya? Baik, Ya, terima kasih dok. iya, 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 makasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hmm, terakhir kali ya, lupus ya, biar Anda tahu ya. Anda kalau nanti keluar ke Australia, jangan kaget kalau lupus tuh apa namanya? Lupus tuh ditangani sama reumatologis ya. Karena memang di dunia untuk guideline dan kriteria diagnosis tadi Anda bisa lihat itu benchmarknya ke reumatologis. Jadi kita di reumatologi juga menangani lupus ya. Eh, di penyakit dalam ada beberapa divisi yang menangani lupus yaitu reumatologi, alergi imunologi, hematologi dan ginjal ya. Eh, kita sekarang ke tentang lupus sedikit supaya Anda bisa ada gambaran. Oke. Em, Lupus ini masuk ke kelompok penyakit rematik autoimun. Sama kayak tadi, ada faktor genetik dan lingkungan yang memicu, ya, dan ada proses pembentukan autoantibody mirip seperti RA. Cuma bedanya, ini di poliklinik reumatologi ini besar ya, sampai 30 sampai 50% pada tahun 2017 dan nambah terus sampai sekarang. Kita di poliklinik reumatologi RSCM, pasien paling banyak nomor satu itu RA, nomor dua lupus. Sehari pasiennya itu 90 pasien BPJS. Jadi anak kebayang pasien-pasiennya tuh, dan tuh pasiennya rata-rata baru gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya kasusnya yang mudah-mudahan sih kalau sekarang diagnosisnya lebih bagus ya, pengenalannya terutama oleh dokter umum nih penting. Kecurigaan lupus itu apabila ada keluhan atau manifestasi klinis yang melibatkan dua organ pada perempuan usia muda, ya. Anda ketemu perempuan usia muda kena keluhannya ada di dua organ, Anda harus pikirkan lupus. Anda lihat sebelah kanan, artritis itu mencapai 85% keluhan. Jadi pasien lupus itu 85% punya keluhan muskuloskeletal. Kalau keluhan ruam-ruam itu sekitar 45% sampai 71%. Keluhan ke arah ginjal 42%. Demam 31%. Leukopenia trombositopenia 35% ya. Dan kejang bisa 18%. Oke. Sebentar saya skip sebentar ya.
Adik-adik, adik-adik mohon maaf ya, tadi ada gangguan sebentar. Jadi ini SLA ya, yang most widely used classification criteria itu dari American College of Rheumatology. Ya, kita bisa lihat sebenarnya dia ada pembentukan autoantibody patogenik terhadap asam nukleat atau inti sel dan protein-protein yang mengikatnya, sehingga biasanya kita dengan screeningnya dengan pemeriksaan ANA, anti nuklear antibody ya. Dan ada manifestasi ke berbagai organ. Ini perbandingannya pada perempuan 9,5 sampai banding 1, dan awitan muncul gejalanya lebih mudah daripada RA. Kalau RA tadi 40-an tahun, ini 28 tahun ya. Ananya biasanya positif pada hampir 100% penderita. Jadi kalau pasiennya ananya negatif, jangan mikir ke arah lupus gitu ya. Kemudian antibodi yang mendukung lainnya adalah anti dsDNA. Dan ini gejala yang paling sering adalah artritis nomor 1, ruam, ginjal, dan gejala sistemik yang lain ya. Nah, ini tadi patogenesisnya dari genetik dan lingkungan, kemudian menyebabkan abnormal imun respon yang adaptif maupun yang innate immunity, kemudian menyebabkan inflamasi dan kerusakan organ. Nah, ini adalah kerusakan-kerusakan organ yang bisa terjadi pada SLE, banyak sekali, nanti baca sendiri ya Dek ya. Ini adalah gambaran ruam yang khas pada SLE, seperti kupu-kupu, tapi lipatan nasolabialnya normal. Nggak kena nih, lipatan nasolabialnya nggak kena. Ini namanya butterfly rash ya. Nah, yang ini ruam juga, tapi kemana-mana, ngelewatin nasolabialnya, ini yang kita sebut sebagai discoid rash. Ini gambaran alopecia pada pasiennya. Kemudian ini oral ulcer ya, painless oral ulcer pada SLE. Ini vaskulitis pada SLE. Ya, ini setelah diobatin oral ulcernya hilang, discoid rash-nya juga perbaikan pada pasien. Ini bisa juga ada artritis. Nah, ini kalau kena ke ginjal, nefritis, proteinnya akan keluar dari ginjal sehingga pasiennya hipoalbumin dan kakinya bengkak, edema anasarka. Ya, ini pasien kita lagi yang lain, ini alopecia pada lupus, discoid rash pada lupus. Ini juga ya. Nah, ini discoid rash juga ya. Kemudian ini alopesianya. Nah, ini discoid rash bisa sampai kemana-mana ya, ke kepala, ke kulit. Ini vaskulitis pada pembuluh darah tangan. Nah, ini nggak usah, ini kasus lupus yang jarang dan berat ya. Kalau di kepala bisa bikin gambaran kejang. Ini bisa kita lihat ada sinyal hiperintens pada cerebral ya, atau cerebritis ya. Ini disebutnya lupus angitis atau meningitis pada lupus ya. Kriterianya bisa dipakai yang tahun 97, 2012 atau 2019, tapi yang paling tinggi risiko sensitivitasnya yang baru yang 2019 ini. Digunakan apabila ada titer ANA positif 1/80 disertai gejala klinis ya. Nilai skor lebih dari 10 itu bisa membantu kita menegakkan diagnosis SLE. Ini yang ACR tahun 97, silakan baca sendiri. 4 dari 11 kriteria sudah bisa kita tegakkan lupus. Ini yang SLIC 2012, harus ada kriteria klinis dan laboratorium. Laboratorium yang penting adalah ANA, anti dsDNA, dan anti SM, serta antifosfolipid antibody. Semua bisa diperiksa di Jakarta, maksudnya di Indonesia. Nah, ini yang terbaru, yang dari ACR Euler, caranya harus ada ANA positif 1/80, kemudian ada kelainan klinis dan laboratorium yang didapat. Kalau ada demam nilainya 2. Kalau ada hemolisis autoimun nilainya 4. Kejang nilainya 5. Antibody gimana? Anti dsDNA positif 6. Kalau lebih dari sama dengan 10 kita tegakkan diagnosis lupus. Ini Anda bisa dapat di buku rekomendasi SLE ya. Bagaimana cara kita mendiagnosis lupus ya. Anda tentu harus baca hal-hal ini, karena hal-hal ini, scoring ini didapatkan berdasarkan manifestasi-manifestasi yang sering pada lupus gitu. Yang tidak sering ya nggak punya nilai diagnostik. Ya, saya rasa itu sampai sini ya untuk lupus.
dan gout dan OA dan RA. Mudah-mudahan cukup bisa membantu Anda untuk mengenali penyakit. Jadi tadi kenali dulu keluhan muskoskeletalnya, sendi atau luar sendi, inflamasi atau mekanik, kemudian karakteristik pasien, predileksi sendi. Nah, itu yang akan mengarahkan ke DD yang tadi. Ya, nanti kita belajar kasusnya di hari Jumat. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya akhiri, Siang, Dok. Permisi, saya izin bertanya, Dok. ya Abdul Hakim. Ya, perkenalkan nama saya Hakim. Saya izin bertanya sebenarnya untuk memastikan tadi sih, Dok. Dan ada dua hal yang pengen saya pastikan. Yang pertama, tadi terkait RA kan untuk kriteria diagnosisnya salah satunya ada kayak misalkan ada sendi besar dan sendi kecil. Tapi kalau sendi besar bahkan udah banyak pun kena sendi besar, skornya masih kecil. Saya izin memastikan aja apakah ada gitu list yang disebut sendi besar itu apa aja gitu supaya bisa kami bedakan gitu dengan sendi kecil. Sama yang kedua, saya pengen nanya juga terkait di OA itu kan salah satu kalau tadi saya lihat-lihat di rekomendasinya itu ada penggunaan NSAID topikal ya, tapi kurang terlalu dijelasin gitu di rekomendasinya. Kira-kira kalau untuk NSAID topikal ini indikasinya seperti apa ya, Dok? Dan kira-kira kita lebih cenderung memilih NSAID topikal ketimbang yang sistemik atau oral gitu. Sekian pertanyaannya, Dok. Terima kasih. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama sendi kecil ya. Nanti Anda sebenarnya kalau baca lagi lanjut nanti ada kok penjelasannya ya. Di literatur di internet juga ada. Tapi sendi kecil tuh intinya mulai dari MCP sampai ke jari-jari. Sendi kecil. Yang lain-lain siku, bahu, lutut, ankle tuh masih sendi besar. Yang kedua, hmm, untuk NSAID topikal ada. Nanti Anda buka rekomendasi OA yang dari rheumatologi atau Anda baca rekomendasi OA dari ACR itu ada tahun 2000 sekian ya saya nggak hafal. Itu NSAID topikal masih boleh digunakan. Tapi untuk OA yang ringan, dia jadi hanya ajuvan aja. Kalau nyerinya lumayan berat, kita pilih NSAID eh, sistemik dulu. Boleh nggak dok NSAID sistemik sama topikal dikombinasi? Boleh. Yang nggak boleh mengkombinasi dua NSAID sekaligus atau mengkombinasi NSAID dengan steroid oral ya. NSAID oral, steroid oral nggak boleh dikombinasi. NSAID 1, NSAID 2 sama-sama oral nggak boleh dikombinasi. Tapi kalau NSAID oral sama NSAID topikal boleh dikombinasi. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Javier Baik, menanya, ya. iya dong. Tadi saya masih agak bingung buat yang terakhir ya, yang SLE. Mungkin yang benar-benar kalau artritisnya itu sendiri yang membedakan dari yang lainnya gimana? Karena kan kalau tadi kayak misalnya RA sama osteoartritis itu dari segi inflamasinya lokal atau ya sistemik dan lain sebagainya itu lebih jelas. Nah kalau misalnya untuk yang SLE ini berarti artritisnya lebih kayak gimana sih? Itu yang masih saya kurang paham sih. SLE itu mirip kayak RA ya. Dia penyakit autoimun inflamasinya sistemik. Kenanya ke sendi-sendinya juga banyak ya. Cuma SLE itu punya manifestasi ekstraartikular yang dominan. Ya tadi kena hematologi, kejang bisa, ginjalnya kena bisa, antibodinya beda. Kalau RA rematik faktor sama ACPA. Kalau SLE ANA dan anti dsDNA, anti SM. Jadi antibodinya beda. Tapi sama-sama penyakit autoimun rheumatic disease gitu. Dengan manifestasi di luar sendi yang lebih mengancam nyawa, lebih bisa lebih berat dan lebih banyak gitu. Ya. Paham, paham, dok. Berarti benar-benar mirip sama RA ya kalau untuk sendinya ada artritisnya. Oke, terima kasih, dok. Oke, cukup. Kalau cukup saya akhiri ya, Dek. Terima kasih baca lagi ya
Ini hanya pendahuluan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.